Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Legi Deoneri dari kelas TI22J. Di sini Rio akan menjelaskan dasar pemrograman Java. Oke, selamat pagi. Semoga dengan materi ini dapat dipahami oleh kalian yang melihat dan menonton ini. Oke, materi dasar pemrograman Java. Yang pertama ada pengenalan algoritma, yang kedua ada variabel, tipe data, dan operator pada Java. Yang ketiga ada perulangan, for, and while. Yang keempat ada array. Lanjut, pengenalan algoritma. Apakah di sini kalian tahu apa itu algoritma? Yang tahu boleh komen ya. Nah, pengenalan algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah atau prosedur yang terorganisasi secara sistematis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, algoritma ini dapat digunakan di berbagai bidang seperti bidang matematika, ilmu komputer, dan bisnis. Nah, Rio akan menjelaskan sedikit contoh algoritma ini. Semisal kita dari kampus nih pengen masuk ke kelas, sedangkan kelas itu dan di lantai 4. Nah, algoritma kita biar ke lantai 4 tuh gimana? Nah, ada si A, dia ke lantai 4 dari lewat tangga, dari lobby lewat tangga, jalan kaki, naik tangga lantai 1, naik tangga lantai 2, naik tangga lantai 3, naik tangga lantai 4. Lalu dia cari kelas di lantai 4. Nah, habis itu dia ketemu kelas yang masuk. Nah, itu algoritma si A. Kalau algoritma si B, dia dari lobby. Dari lobby dia naik live. Nah, naik live dia pencet tombol 4 ke lantai 4. Nah, habis sampai lantai 4 dia keluar, dia cari kelasnya. Nah, habis cari kelas dia ketemu kelasnya. Nah, gitu. Itu algoritma, contoh algoritma gitu antara si A sama si B. Oke, dapat dipahami ya pengenalan algoritma ini. Lanjut, variabel, tipe data, dan operator pada Java. Variabel tipe data. Nah, variabel dalam Java adalah suatu tempat untuk menyimpan nilai suatu data. Nah, variabel ini kita akan menyimpan nilai atau data di Java. Contohnya saya memakai Italis IDE, bukan NetBeans. Kalau kalian boleh pakai NetBeans juga gitu. Nah, tipe data dalam Java adalah jenis data yang dapat disimpan dalam sebuah variabel. Nah, si variabel ini memiliki tipe data apa? Contohnya boolean, string gitu ya. Itu beberapa tipe dalam Java. Ada tipe numerik, integer, contohnya seperti integer, double. Tipe data karakter, contohnya char gitu. Tipe data boolean. Nah, kalau boolean contohnya true or false. Nah, dan tipe data string untuk menyimpan teks. Nah, operator pada Java adalah simbol atau kata kunci yang digunakan untuk melakukan operasi data. Contohnya operator seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus persen. Nah, lanjut ke perulangan. Apakah kalian mengerti yang ini? Semoga dapat dipahami ya. Ya, intinya variabel tipe data dan operator pada Java ini saling berhubungan. Oke. Nah, lanjut ke perulangan, for, and while. Perulangan atau looping adalah teknik yang digunakan untuk mengulang suatu variabel atau blok kode secara berulang-ulang sampai suatu kondisi terpenuhi atau mencapai tujuan. Ada dua jenis perulangan pada Java, yaitu perulangan for dan perulangan while. Perulangan for digunakan untuk mengulang suatu blok kode sebanyak-banyaknya, beberapa kali terserah penggunanya. Sedangkan perulangan while digunakan untuk mengulang suatu blok kode selama suatu kondisi terpenuhi. Jadi kalau yang while itu blok kodenya
harus sesuai kondisi gitu. Nah, saya nih di sini ada contoh public my class nih ya. Oke, kita masuk ke codingan dulu. Nah, ini codingannya ya, dia tinggal salin aja gitu biar gak ribet. Oke, kita lanjut ke IntelliJ IDEA. Nah, ini codingannya guys ya, codingan yang tadi. Coba kita run ya. Nah, kalian runnya bisa lewat klik kanan lewat ini atau ke sini. Kalau saya biasa pakai ke sini, sama aja sih. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi dari codingan contoh. Nah, ini codingan dari 1 sampai 100 mencari bilangan ganjil ya. Misalnya persen 2 detik ganjil 0, 1, 2 kan bilangan apa sih di codingan itu dari 0 dulu kan ya. 1, 2 yang kedua itu bilangan yang ketiga gitu. Bilangan yang pertama yang ke 1, ketiga, kalau ketiga itu 2, kalau yang pertama itu 0, yang kedua itu 1, yang ketiga itu 2. Nah, di sini saya melakukan untuk mengulang suatu blok kode gitu ya, sebanyak-banyaknya. Nah, hampir sama, cuman bedanya mengulang aja sih. Kalau ini banyak, kalau ini mengulang. Nah, kalau saya mengodingkan perulangan for yang digunakan untuk mengulang blok kode, contohnya kayak gini. Nah, ini bilangan ganjil doang semuanya ya. Mungkin segitu aja contohnya dari perulangan for and while. Oke, lanjut. Apakah kalian mengerti? Insya Allah mengerti lah ya. Lanjut ke array. Nah, ini array. Array adalah suatu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai atau data. Nah, si array ini tugasnya itu untuk menstruktur data yang berupa nilai atau data gitu dengan tipe yang sama. Setiap elemen dalam array memiliki indeks yang digunakan untuk mengakses nilai. Nah, di array itu kita dapat mengakses nilai dan menyimpannya di dalamnya. Contoh penggunaan array adalah untuk menyimpan nilai-nilai dari suatu himpunan data seperti nilai mahasiswa pada suatu mata kuliah. Contoh itu ya. Nah, saya ini punya contoh nih. Coba kita codingin ya. Contoh yang ke array. Oke. Nah, ini contoh yang array tadi ya. Coba kita codingin. Yuk. Apakah hasilnya bagaimana? Nah, bilangan array pada indeks kedua. Ini saya mengganti ya. Indeks 4. Keempat adalah nilai 4. Nah, ini hitungannya dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini jadi yang keempat. Maka sistem out print in-nya akan muncul atau mengeluarkan output nilai pada indeks kedua adalah 75. Ini 4 ya. Coba kita ulang. Nah, ini baru benar gitu guys. Ini yang array ya guys ya. Oke, lanjut ya guys. Apakah kalian mengerti? Semoga aja yang ngerti ya. Contohnya array itu untuk mencari nilai gitu dan bisa memasukinya. Di sini juga saya bisa merubahnya gitu. Tambah lagi, tinggal masukin koma, tambah lagi 50, bebas terserah kalian. Nah, nanti ini bisa ditambah lagi. Ini misalkan yang keempat tadi ya. Yang keenam deh, yang keenam. Nah, yang keenam
kan keluar muncul yang ke-6. Nah, adalah 40. Nah, kayak gitu contohnya. Ya, oke lanjut. Nah, ini tadi materi yang pertama ya, guys, sudah selesai. Ini materi kedua. Dasar pemrograman Java atau logik algoritma dan statistik struktur data. Nah, materi kedua Rio akan menjelaskan array list, stack, dan QWW. Nah, lanjut ya ke materinya langsung. Nah, ini array list. Array list sebelumnya ada yang tahu array list? Kalau yang udah tahu biar komennya di bawah. Nah, array list itu sama seperti tadi untuk menginputkan data atau nilai gitu. Sedangkan array list ini adalah salah satu implementasi kelas list Java yang menggunakan struktur data array gitu, sama seperti array. Namun array list ini memungkinkan untuk membuat penggunanya menyimpan objek dan tipe data yang sama gitu dan mengakses dengan cepat. Nah, begitu definisinya menurut Rio. Nah, ini adalah contoh codingannya ya guys. Coba kita codingan ya. Contoh codingan ini apakah akan bagaimana hasilnya? Array list nih. Oke. Lanjut kita codingin guys. Nah, coba apa hasilnya? Nah, yang keluar apel, jeruk, dan mangga. Array list ini kita menggunakan public static void main string yang tadi kita jelaskan. String itu sebuah teks gitu ya. Nah, ini teksnya kita memasukkan array list. Nih, array list. Nah, variabel array list ini menggunakan list.add. Nah, baru isinya. Di sini saya menggunakan isinya apple, list add jeruk, list add mangga. List ini untuk menambah gitu, menambah data atau ini data ya guys. Kalau nilai kan nomor gitu. Kita bisa tambah lagi di sini. Cat. Nah, tambah lagi ke bawah. Contohnya alpukat gitu ya. Alpukat. Nah, coba kita run lagi codingan ini. Nah, maka yang keluar akan apel, jeruk, mangga, dan alpukat ya guys ya. Nah, itu array list. Kalian dapat pahami. Oke, lanjut ya. Kita akan menjelaskan stack. Sebelumnya ada yang pernah tahu stack itu apa? Nah, semoga udah pada tahu ya. Kalau yang belum tahu, boleh simak video saya. Stack adalah struktur data yang memungkinkan elemen terakhir yang dimasukkan untuk menjadi elemen pertama. Stack menggunakan prinsip LIFO. LIFO itu apa bang? Nah, LIFO itu last in first out, yang berarti elemen yang terakhir dimasukkan ke dalam stack akan menjadi elemen yang pertama di dalam stack. Nah, ini contoh codingannya ya. Nah, oke, kita lihatin contoh codingannya sambil mengimplementasikan stack ini ya guys. Nah, coba kita tambah lagi ya sesuai tadi ya. Nah, di sini kita menggunakan alpukat kayak tadi. Alpukat. Nah, kita run ya. Oke. Kita run dan ini akan keluar hasilnya. Ternyata alpukat ya guys ya, yang kita tambahkan tadi. Nah, kan stack itu menambah elemen terakhir ke elemen pertama gitu ya guys ya. Jika kita menambahkan variabel stack ya, nah si stack yang terakhir itu akan apa sih namanya, akan
menjadi elemen pertama di dalam stack ini. Contohnya kan saya tadi memasukkan stack push alpukat. Nah ini tuh elemen yang terakhir, maka di output ini dia akan alpukat ini akan yang paling atas gitu, bukan dari yang ketiga ini. Contohnya saya hapus nih yang ketiga ini. Nah kita hapus nih, nah kita 3 aja, maka codingan ini akan membaca outputnya ini, nah mangga yang akan di atas gitu guys. Dan si stack ini menggunakan variabel stack.pass. Nah ini itu panggilannya dari si stack.pass ini, baru isinya, isi variabelnya, isi nilainya, variabelnya. Nah ini sistem out line stack pop. Nah ini itu si pop ini itu tugasnya buat yang dari terakhir ini menjadi yang pertama gitu, menjadi yang pertama tadi. Nah sedangkan sistem out line ini dia akan membaca keseluruhan kode ini sehingga hasilnya seperti ini, yang ada alpukatnya nih. Nah hasilnya akan seperti ini, alpukatnya yang di atas. Nah ini codingan stack ya, stack contohnya seperti itu. Semoga dapat dipahami ya guys ya. Lanjut ke QW. Nah QW ini apakah kalian sebelumnya tahu gitu, pernah dengar gak QW di Java gitu? Nah, kalau udah pada dengar bagus. Nah kalau yang belum bisa komen, kalau yang udah tahu bisa komen di bawah. Kalau yang belum, nah coba liatin tutorial dari Rio ya. QW adalah struktur data yang memungkinkan elemen pertama yang dimasukkan untuk menjadi elemen pertama yang diambil. QW menggunakan prinsip FIFO, first in first out. Nah, yang berarti elemen yang pertama dimasukkan ke dalam QW yang akan menjadi elemen pertama itu yang di dalam variabel QW. Contohnya codingannya seperti ini. Nah codingan seperti ini. Oke, mari kita jelaskan. FIFO itu first berarti pertama, masuk ke pertama dan keluar gitu, arti dari first in first out itu. Oke, kita lanjut codingan terakhir ya, penjelasan kita yang terakhir. Nah mari kita coba. Nah ini codingannya, coba kita tambah lagi deh ya biar agak banyak kan. Alpukat. Oke. Sebenarnya sih QW itu nggak beda jauh sama yang tadi stack. Bedanya itu kalau yang stack itu dari terakhir ke pertama, dan kalau QW ini dari yang pertama ke yang pertama gitu. Nah mari kita codingin ya sintaks ini nih. Oke, kita codingin. Nah di sini kan variabel pertamanya ada apa? Nah apa yang akan paling atas. Jadi ini variabel pertama dari QW itu apa? Dia akan masuk ke dalam variabel pertama. Nah ini variabel pertama yang paling atas. Begitu guys. Nah variabel QW ini dapat disebut dengan QW.adds, sama kayak stack juga gitu, adds gitu, sama kayak array list juga. Nah ini sistem out prime ini menggunakan pol ini untuk memanggil, sama kayak tadi stack memanggil ini si apple untuk menjadi yang pertama. Nah dan ini QW ini untuk mengoding semua codingan di atas ini, dan hasilnya seperti ini guys. Oke guys, maka dapat dipahami, semoga mengerti ya penjelasan dari Rio. Dia juga masih dalam tahap pembelajaran, semoga kita belajar bareng-bareng gitu ya untuk bisa mengoding Java ini. Oke, mungkin saja cukup sekian ya dari Rio. Dia juga masih belajar gitu, semoga
apa yang Rio berikan ilmu ini semoga dapat bermanfaat buat kalian yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.